Oke guys, sesuai dengan judul, kali ini kita mau sinkron untuk persiapan ANBK utama. Dan untuk teman-teman semua, simak terus video ini sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan VHD Fresh dan kemudian saya akan buat virtual box-nya, virtual mesin dengan nama ANBK utama gitu ya. Kemudian di sini setelah dibuat, teman-teman pilih untuk di bawahnya ada Windows 2019, kemudian klik next, lanjut, kemudian sampai hijau kita geser, yang ini juga sampai hijau ya, digeser, kemudian lanjut, dan di sini kita pilih yang nomor 2 di bawah, kemudian pilih folder kecil di bawah, kemudian di sini kita pilih VHD dengan klik tambah. Selanjutnya arahkan VHD yang sudah diekstrak yang terbaru ya. Di sini saya pilih yang terbaru dan pilih buka atau open. Kemudian klik buat. Kemudian klik lanjut. Dan selanjutnya di sini kita akan setting untuk pengaturan. Di bagian ini nggak ada yang di setting lagi teman-teman. Ini sudah fix semua. Mungkin namanya ini teman-teman harus dirubah, harus disamakan dengan nama VHD teman-teman ya. Di sini saya rubah nama VHD-nya ANBK underscore utama. Dan di bawah juga nggak ada lagi yang dirubah. Nanti yang dirubah itu yang terpenting di bagian jaringan teman-teman ya. Di bagian jaringan di bawah seperti ini. Dicentang, kemudian pilih adapter terbit. Kemudian di sini dipilih yang kontrol 2, ini harus sesuai dengan jaringan kita. Di sini dicek kontrol panel. Kemudian seperti ini. Ya, diikuti terus. Caranya seperti ini cukup mudah. Cek adapter setting. Kemudian kita pilih untuk jaringan yang terhubung ke klien ya. Diklik 2 kali, pilih properties, kemudian pilih yang IPv4. Nah, ini adalah jaringan yang tertuju ke klien. Untuk jaringannya namanya seperti ini, teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini harus namanya itu harus sama ya. Dicari harus sama. Kalau nggak sama, teman-teman coba hidupkan komputer klien nanti supaya terdeteksi. Kalau belum terdeteksi biasanya di sini belum keluar ya. Kalau belum hidup komputer klien belum terdeteksi begitu ya maksudnya. Oke, jadi seperti ini. Saya sudah hidupkan komputer klien di sini, nanti terdeteksi yang terbaru sesuai namanya ya. Kemudian seperti ini sudah ya, sama ya seperti ini. Kemudian yang nomor 2 selanjutnya ini di checklist, kemudian pilih NAT, kemudian oke. Sudah gitu aja. Selanjutnya di sini teman-teman tinggal di close saja. Lanjut kita buka Exambro buat admin. Klik 2 kali. Kemudian harap bersabar sambil ditunggu ya. Kalau merah seperti ini jangan panik ya teman-teman ya. Teman-teman harus pilih set virtual mesin ya di atas. Jangan panik kalau merah seperti ini. Ini karena mesinnya baru. Kita pilih ini, kemudian kita pilih VHD yang sudah kita buat. Kemudian klik buat. Dan di sini sudah siap, seperti ini sudah berhasil. Kemudian klik start. Oke, sambil ditunggu, sambil ngopi. Ya, statusnya nanti berubah seperti ini teman-teman. Ini sambil saya percepat saja, biasanya memakan waktu yang ya lumayan ya, sampai 5 menit. Kalau jaringannya lambat ini lama. Oke, sambil dicek virtual box-nya di bawah, biasanya di sini akan tampil logo Windows ya, mulai booting di virtual box-nya. Kalau sudah mulai booting, ini juga biasanya langsung ini cepat. Kita bisa cepat masuk ke CBT Sync. Ini sambil saya percepat lagi, untuk statusnya nanti berubah seperti ini teman-teman ya. Dicek ke bawah, sambil ditunggu, sambil ngopi. Oke, kemudian status berubah seperti ini. Kemudian ada tombol buka CBT Sync di bawah, teman-teman bisa diklik saja.
Oke. Kemudian di sini teman-teman klik pembaruan supaya CBDC-nya update. Setelah ini mohon ditunggu, jangan di close. Tunggu sampai 100%, nanti statusnya juga berubah menjadi hijau ya, patching berhasil begitu seperti ini. Dan kita masuk ke halaman Exambro-nya dan kita harus masukkan password dan ID Proctor. Kita bisa ngambilnya dari web ANBK ya. Dan kemudian setelah ini kita bakal memasuki sinkronisasi. Oke, simak terus untuk tahap sinkronisasinya. Untuk tahap sinkronisasi di sini teman-teman pilih langsung ke backup dan hapus. Oke ya. Di bawah backup dan hapus kita klik. Kemudian selanjutnya kita pilih backup. Sambil ditunggu, nggak usah terburu-buru. Kemudian di sini bisa diklik download di sini. Kemudian diarahkan ke tempat penyimpanan backupan. Kita simpan di tempat yang aman. Contohnya di tempat VHD yang sudah kita siapkan di sini. Jangan lupa diberi namanya, ditambah ya backup VHD sinkron gitu atau apalah ya. Yang penting dikasih nama. Kemudian setelah itu kita klik hapus. Oke, sambil diklik hapus, kemudian di ini oke, dicentang. Selanjutnya klik iya. Dan proses penghapusan ditunggu juga. Biasanya nggak lama juga ya. Oke, sambil menunggu teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang belum bergabung bisa klik tombol subscribe di bawah dan juga tekan tombol loncengnya. Oke ya. Terima kasih. Dan proses backup hapusnya sudah berhasil ya, data berhasil. Selanjutnya kita masuk ke tahap sinkronisasi di bagian status download. Di status download ini diklik, kemudian teman-teman harus klik refresh status. Kemudian bisa dilihat di sini datanya masih merah, masih 0 semua. Kemudian klik silang. Kemudian keluar tombol merah di sini sinkron now. Kita klik sinkron now sambil ditunggu. Oke, ini sambil saya percepat. Biasanya untuk sinkronisasi ini memakan waktu sampai 10 menit. Itu juga tergantung jaringan teman-teman, cepat atau lambat ya. Kemudian proses selesai, data 1 sampai 9 telah berhasil, telah selesai. Kemudian di sini bisa di close. Selanjutnya teman-teman bisa melihat datanya, kemudian klik refresh. Di sini datanya sudah hijau semua ya, berarti sudah berhasil. Klik close. Oke, setelah sinkron sudah berhasil, selanjutnya kita ngapain? Kita ke tahap daftar peserta ya. Daftar peserta di sini kita cek semuanya sudah sesuai, sudah lengkap, nggak ada yang hilang ya gitu ya. Jadi semua sudah sesuai. Setelah ini kita bisa masuk ke bagian status tes. Nah, untuk status tes nanti kita bisa lihat di sini merah ya karena transfer respon belum dibuat. Oke, sekarang kita ke tahap pembuatan transfer respon. Di bawah ada menu transfer respon seperti ini teman-teman. Di sini nanti untuk folder DAM teman-teman bisa lihat seperti ini. Folder DAM itu diawali garis miring 2 atau slash 2 kali, diikuti IP komputer teman-teman atau IP server ya. Di sini saya menggunakan IP 192.168.0.198 gitu ya. Kemudian slash 1 kali. Dan sebelumnya di sini teman-teman harus siapkan flash disk atau hard disk yang kosong yang bersih ya. Di sini saya sudah tancapkan untuk flash disk. Nah, kebetulan di sini belum saya format, mau saya format terlebih dahulu. Klik format, kemudian formatnya seperti ini ya, disamakan NTFS, jangan lupa. Oke, setelah diformat seperti ini ya, NTFS disamakan teman-teman, jangan FAT32 atau yang lainnya. Oke, ini sudah diformat. Nah,
Oke, selanjutnya setelah diformat seperti ini, teman-teman harus buat folder transfer respon ya. Namanya harus dihafalkan untuk folder transfer respon, atau teman-teman juga bisa mengikuti cara ini. Kemudian diklik kanan, kemudian di share with ya. Kalau nggak ada share with, dibagikan specific people, kemudian pilih everyone, kemudian add, kemudian di sini pilih read and write, kemudian share. Selanjutnya oke, selesai, done, atau klik selesai. Sekarang kita buat transfer responnya teman-teman. Oke, di sini tadi sudah kita buat. Kemudian kita lanjutkan setelah garis miring di sini, kita lanjutkan dengan nama folder yang sudah kita buat tadi, transfer respon ya. Di sini diusahakan harus sama foldernya ya. Transfer respon. T-nya besar, R-nya besar, nggak pakai spasi. Ini saya buatnya seperti itu. Kemudian untuk password ini adalah password ketika komputer teman-teman hidup. Kemudian untuk di sini administrator ya, teman-teman bisa memasukkan username komputer teman-teman. Harus sama persis. Sini saya administrator untuk nama username-nya. Kemudian server IP kita copy saja dari IP yang sudah kita ketik tadi. Copy, kemudian di sini paste, kemudian pilih simpan dan hijau. Pasti berhasil ya kalau sudah seperti ini. Oke, caranya cukup mudah untuk membuat transfer respon. Selanjutnya kita bisa cek di status tes. Setelah membuat transfer respon, pasti status tesnya sudah berubah. Di tes, dicek ya. Nah, status tesnya sudah berubah ya. Kita pilih langsung untuk tes hari pertama seperti ini. Kemudian nanti ketika pelaksanaan jangan lupa diklik simpan dan ditunggu tokennya 15 menit berganti ya. Oke, ini sudah berhasil. Untuk transfer responnya saya cek, nah di sini juga sudah berhasil ya. Jadi transfer responnya sudah berhasil, nanti flashdisk teman-teman jangan dicabut. Kemudian teman-teman bisa ngapain lagi? Di sini dicek untuk data sinkronnya seperti ini, nggak usah diapa-apain lagi, oke ya. Dan untuk keluar, klik logout. Teman-teman klik logout untuk keluar dari halaman Exambro. Seperti ini. Jika teman-teman ingin mematikan Exambro maupun VirtualBox, ikuti cara ini ya. Jangan asal-asalan, nanti terjadi kesalahan pada VHD. Ditakutkan nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi untuk keluarnya teman-teman bisa ikuti seperti ini. Teman-teman bisa langsung pergi ke VirtualBox yang ada di bawah ya, yang ada di bawah di taskbar. Seperti ini, kemudian klik mesin ya, di atas ada mesin teman-teman, bisa diklik, kemudian pilih paling bawah HTTP sudo dan ditunggu proses sudonya selesai. Oke, setelah itu sambil ditunggu, nah kalau sudah hitam, kemudian Exambro-nya diklik sudo, klik iya, oke. Oke, setelah itu nanti di close aja aplikasinya. Oke, jadi cukup itu aja. Sekian, semoga bisa bermanfaat, cukup membantu buat teman-teman. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.